Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Salam. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Bincang Ganesha. Keberadaan Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah dibukanya jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau Penjaskesrek. Fakultas yang saat ini memiliki 2 jurusan dan juga 3 program studi ini siap menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan fakultas yang satu ini, kita sudah langsung menghadirkan Dekan dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa, Bapak Iketut Yoda SPD MOR ya. Sekarang kita sapa dulu beliau. Halo Pak Yoda, apa kabar hari ini? Ya, langsung harus sehat selalu. Ya. Oke, iya sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya untuk kita ngobrol terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan penerimaan mahasiswa barunya, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait dengan program studi apa saja yang ada di FOK Undiksa. Ya, terima kasih Tias, Om Swastiastu. Ya. Salam harmoni untuk kita semua. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Adik Tias, bahwa cikal bakal daripada Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu adalah berawal dari berdirinya program studi waktu itu namanya Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, itu tahun 1988. Nah, sampai saat ini menjadi Fakultas Olahraga dan Kesehatan ada 3 prodi, ya. 3 program studi itu, yang pertama itu adalah sebagai cikal bakal daripada Fakultas Olahraga dan Kesehatan adalah prodi Penjaskesrek, itu singkatan dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Prodi yang kedua adalah Ilmu Keolahragaan, nah, lalu disingkat IKOR, dan ketiga itu adalah Pendidikan Kepelatihan Olahraga, itu disingkat dengan PKU. Nah, ketiga prodi itu masing-masing memiliki profil yang berbeda. Jadi untuk Penjaskesrek memang itu profilnya adalah guru PJOK, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sedangkan untuk ilmu keolahragaan adalah profilnya sebagai peneliti, researchers, kemudian sebagai konsultan ya tentang keolahragaan. Dan untuk yang PKU, Pendidikan Pelatihan Olahraga, memang profilnya adalah untuk mencetak calon-calon pelatih, yaitu yang memahami tentang ilmu-ilmu tentang kepelatihan olahraga. Oke, nah itu dia tadi gambaran singkat mungkin Pak ya, terkait dengan program studi apa saja yang ada di FOK Undiksa. Nah selanjutnya bagaimana daya dukung fasilitas dan juga SDM yang ada di FOK Undiksa sampai saat ini Pak? Ya, terima kasih. Kalau termasuk mencakup SDM, kita tidak ragu lagi karena dari 32 dosen kita, profesor itu sudah 3. Nah, terus untuk doktor sekitar 70% sudah doktor, dan sisanya itu masih S2, sekitar 20%, 15-20% dosennya masih S2, dan saat ini dari S2 itu sedang menempuh pendidikan S3. Jadi sebentar lagi mungkin kalau kita persentase akan sisa tahun 2025 nanti 5% hanya S2. Dan memang sesuai dengan apa yang menjadi target universitas akan mengenolkan S2, kita akan berupaya juga untuk itu sehingga SDM di Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu menjadi semuanya doktor minimal. Nah, kemudian untuk fasilitas, kami ini tidak sombong itu. Tidak sombong, tidak menyombongkan diri, dan para pemirsa atau pendengar informasi ini bisa buktikan fasilitas kami itu adalah standar internasional, ya. Jadi kalau di Indonesia Timur barangkali kami yang nomor 1 untuk fasilitas keolahragaannya, baik itu menyangkut fasilitas dan alat-alat yang
ada. Jadi lab kami itu bernilai harganya sekitar 20 sampai 25 miliar. Oke, ya luar biasa. Jadi sudah disampaikan tadi terkait dengan background dari SDM tenaga dosennya yang mengajar itu udah nggak perlu diragukan lagi. Dan juga fasilitasnya, kalau tidak salah FOK Undiksa itu udah sering juga kolaborasi sama KONI gitu Pak ya, ya untuk menilai para atletnya. Oke, ya. Nah kalau boleh disampaikan Pak, keunggulan apa saja nih yang dimiliki oleh FOK Undiksa selain tadi SDM dan juga fasilitas yang sangat amat memadai? Ya, terima kasih, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ketiga prodi itu di samping masing-masing prodi memiliki keunggulan seperti profil yang saya sampaikan tadi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bahwa guru itu adalah pendidik profesional yang dari S1. Nah, jadi ketiga prodi itu bisa menjadi guru. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Kenapa demikian? Karena image atau di mindset masyarakat, kalau dia kuliah di Fakultas Olahraga pasti untuk ingin jadi guru pasti pilihannya Penjaskesrek gitu. Nah, di kami ketiga prodi itu bisa jadi guru. Nah, mulai angkatan PPG Prajabatan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan ini sudah 5 angkatan kalau tidak salah. Itu pesertanya itu adalah dari 3 prodi itu, Penjaskesrek, kemudian IKOR maupun PKU. Itu alumni itu yang masuk sana. Jadi semuanya sudah bisa menjadi guru, dan IKOR maupun PKU dari beberapa mereka alumni itu sudah menjadi guru, sudah banyak juga gitu. Nah, seperti itu kami sampaikan. Lalu apa keunggulan yang dimiliki oleh ketiga prodi ini? Saat ini olahraga itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat, dan olahraga itu bisa masuk ke semua instansi dunia usaha dan industri. Nah, lalu keunggulan di proses pembelajaran yang perlu kami sampaikan. Kami kan menggabungkan, mengelingkan antara apa yang mereka akan hadapi setelah dia tamat nanti dan apa yang mereka lakukan di bangku perkuliahan ini. Jadi kuliah di olahraga itu adalah kuliah olahraga bermain sambil mendapatkan ilmu. Artinya mahasiswa itu kuliah di olahraga itu adalah lebih banyak senangnya karena mereka bermain, ya. Jadi di lapangan, terus ilmunya dapat. Jadi kalau kami istilahkan bahwa kuliah keunggulan di fakultas olahraga itu memang memiliki karakter tersendiri dengan fakultas yang lain gitu. Jadi mereka dapat senangnya, dapat bahagianya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, terakhir dapat ijazahnya gitu. Jadi semua dapat di sana gitu. Oke, jadi kalau dibayangkan misalnya kalau kuliah di FOK gitu ya, itu berarti cuma belajar duduk di kursi atau dalam kelas itu enggak Pak ya? Enggak. Kita kalau di FOK itu lebih banyak prakteknya langsung. Langsung ke lapangan. Oke, tadi kan sudah disampaikan terkait 2 prodi lainnya ya, selain Penjaskesrek, yang mungkin masih banyak juga di antara sahabat Undiksa yang belum begitu mengetahui sebenarnya apa itu prodi IKOR atau Ilmu Keolahragaan dan juga PKO gitu ya, Pendidikan Pelatih Keolahragaan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi selain tadi prospeknya mereka bisa menjadi guru. Nah, kalau mereka memilih 2 prodi ini, selain bisa menjadi guru nantinya itu mereka bisa jadi apa saja sih Pak setelah lulus? Ketiga prodi ini sebenarnya bisa jadi apa saja. Baik Penjaskesrek, PKU, IKOR, gitu. Semua bisa jadi apa saja dia. Karena ketiga prodi ini memiliki keunggulan yang masing-masing luar biasa. Memang penekanannya di dalam kurikulum itu, Penjaskesrek itu penekanannya adalah pada kurikulumnya pendidikan olahraga. Terus IKOR penekanan pada tentang keilmuan keolahragaan. Terus PKU penekanannya tentang kepelatihan olahraga. Tetapi ketiga prodi ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu, bahwa mereka itu bisa menjadi guru asal tetapi mereka harus mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi begitu juga Penjaskesrek. Artinya dengan berlakunya undang-undang ini, Penjaskesrek juga harus mengikuti pendidikan profesi guru sebelum dia menjadi guru gitu. Jadi itu. Nah, terus untuk peluang yang mereka banyak dapatkan itu adalah
kesempatan kerja di dunia usaha dan industri ini. Ini yang sangat banyak dibutuhkan juga. Itu termasuk membuat usaha sendiri. Usaha sendiri, ada yang kami bisa kasih contoh itu mereka jadi event organizer. Membuat usaha namanya event organizer. Jadi Bali 10K ya, yang sering berlangsung, yang disponsor oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada dilaksanakan di Bali, itu adalah event organisernya dari alumni kami. Alumni FOK. Iya. Kemudian ada lagi klub-klub renang yang ada di Denpasar yang besar-besar itu adalah milik alumni kami. Dan dia mempekerjakan orang gitu. Di samping dengan usaha dan industri lain seperti di hotel, di tempat-tempat lain, dan semua berbagai lini dibutuhkan gitu. Ya. Oke, jadi prospeknya itu sebenarnya bisa kemana saja ya. Bisa Kalau mau jadi kemana wirausaha saja. atau buka usaha itu Iya. bisa, tergantung minatnya Tergantung kemana. minatnya kemana. Kalau mau jadi guru tadi sudah disampaikan, ketiga prodi ini sebenarnya bisa, tapi harus mengikuti pendidikan profesi guru gitu ya Pak ya. Nah berarti ketiga prodi ini termasuk IKOR dan juga PKO itu juga dapat praktek di lapangan juga Pak ya? Semuanya dapat praktek di lapangan. Jadi begini, masyarakat biar paham gitu. Ketiga prodi ini adalah memiliki irisan yang sangat kuat. Ya, irisannya sangat kuat gitu. Jadi mata kuliah yang terkait dengan kecabangan olahraga, ya. Semua cabang olahraga, semua prodi dapat. Nah, tapi ada keunggulan penekanannya dia di sana. Kalau PKO itu memang penekanannya pada untuk dia bisa menjadi instruktur, jadi pelatih. Ya, jadi namanya kepelatihan gitu. Tentang teori-teori kepelatihannya banyak. Tapi kalau penjaskesrek itu adalah teori-teori pembelajarannya yang banyak. Kalau ilmu keolahragaan, risetnya, teori-teori perkembangan gerak dan keilmuan keolahragaannya itu ditekankan di sana. Oke, nah jadi itu ya perbedaan dari ketiga prodi yang disampaikan tadi, tapi semuanya memiliki keunggulannya masing-masing. Sekarang tinggal disesuaikan kira-kira minat kalian lebih kemana gitu ya. Tapi sebenarnya prospek yang ketiganya ini juga seperti yang sudah disamakan itu besar sekali ya, karena seperti yang dibilang juga oleh Pak Dekan tadi, saat ini siapa yang tidak perlu olahraga gitu Pak ya, karena itu sudah menjadi budaya masyarakat kita saat ini. Nah, lalu sejauh ini bagaimana serapan dari para alumni dan lulusan FOK? Karena saya dengar-dengar juga banyak atlet Indonesia juga yang kuliah dan juga alumni di FOK Undiksa nih Pak. Iya, betul. Jadi sebelum sampai serapan itu kami ingin sampaikan kepada masyarakat juga. Saat ini mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan dari 3 prodi itu, mereka ada yang memang sudah menjadi atlet profesional seperti Bali United. Itu kan atlet profesional. Tapi kami bisa mengakomodir mereka itu bisa ikut kuliah di sini. Jadi ada atlet-atlet yang akan dipersiapkan di Olimpiade juga. Ya, jadi itu yang kontribusi kami kepada masyarakat itu. Nah, terkait dengan serapannya, bahwa di Bali ini, khususnya di Bali itu kami adalah fakultas olahraga terbesar yang saat ini mahasiswa kami sekitar 600 lah, gitu. 600. Nah, setiap tahun kami menamatkan sekitar 100-200 gitu. Nah, kalau kita hasil tracer study kita bahwa tidak ada alumni kita yang output kita itu, yang setelah tamat itu diamnya sampai 6 bulan, 2 bulan, itu maksimum udah 2 bulan, 3 bulan itu dia sudah mendapat pekerjaan. Dan karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, kebutuhan tentang olahraga itu tidak hanya di jalur formal saja, ya, jalur informal, ya, itu banyak sekali. Dan toh kalau mereka ingin membuat usaha sendiri, peluangnya sangat besar. Seperti misalkan bikin klub tenis, bikin klub silat, pencak silat, ya, bikin klub bela diri, ya. Jadi itu banyak sekali peluangnya dan dapat pengaruh oleh siapa, ya. Nah itu ya. Jadi alumni kami itu bahkan dikejar-kejar oleh yang membutuhkan. Seperti misalkan sering sekali diberikan kesempatan itu tidak ada yang lamar karena sudah habis dia pada posisi-posisi itu. Jadi ada di sekolah internasional dibutuhkan tenaga guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Terus di SLB itu malah tidak ada yang mau melamar karena mereka sudah nyaman pada
tempat-tempat yang mereka sudah tempati itu. Oke, ya jadi malah bukannya mereka yang bingung cari Ya, kerjaan, tapi ya. malah yang membutuhkan, yang Membutuhkan, bingung cari mereka ya, gitu ya, ya. ya. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, kita masuk sekarang ke penerimaan mahasiswa baru nih Ya. Pak, untuk tahun ajaran 2024-2025. Kalau boleh kita tahu kuota yang dimiliki dari masing-masing prodi yang ada di FOK ini berapa Ya. Pak? Oke, Detias, seperti apa yang kenyataan yang kita ketahui bahwa memang dari 3 prodi itu yang masih di-image mindset masyarakat itu adalah yang menjadi rebutan itulah Penjaskesrek. Sehingga kuota Penjaskesrek itu lebih besar dia. Jadi tahun ini kami memutuskan kuota Penjaskesrek itu 230. Kemudian kuota IKOR itu cuma 30, ilmu keolahragaan, dan kuota pendidikan pelatihan olahraga itu 60. Nah, ini berkaca dari belum pahamnya masyarakat, ya, mindset masyarakat bahwa mereka masuk di fakultas olahraga ini adalah untuk jadi guru. Dan masyarakat masih menganggap bahwa yang bisa menjadi guru adalah prodi Penjaskesrek. Nah, itu. Maka dari itu kuota itu ketimpangannya kecil. Nah, ini kita perlu waktu memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan peluang-peluang pekerjaan ini kepada masyarakat, dan kita terus lakukan sosialisasi itu. Oke, nah itu tadi kuota yang disampaikan ya dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024 ini. Nah, kita kan sudah melewati masa penerimaan mahasiswa baru lewat jalur prestasi nih Pak ya. Yeah. Masih tersisa untuk jalur tes dan juga mandiri itu belakangan. Nah, untuk di SNBP sendiri FOK kalau boleh kita tahu sudah berapa nih kira-kira menerima mahasiswa? Masih adakah daya tampung yang tersisa atau justru udah di SNBP disikat habis gitu ya? Ya, di SNBP ini kemarin itu berdasarkan hasil pendaftaran mahasiswa baru itu, jadi daya tampungnya sebenarnya 105, tetapi yang milih pilihan pertama itu, ya, yang lulus, yang sudah lulus, yang pilihan pertama saya hafal, tapi yang jelas pilihan pertama, yang lulus di pilihan pertama itu 98 orang. Ini belum terhitung pilihan kedua. Okay. Nah, jadi 98 orang itu baru pilihan pertama. Dan karena total daya tampung itu adalah 320, sehingga dari 105 itu masih tersisa 215 dari 3 prodi itu. Nah, saran saya ini kepada masyarakat atau Bapak Ibu yang menitipkan anaknya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, karena memang dilihat dari segi mindset dan image masyarakat, mereka itu masih cenderung ingin masuk ke Penjaskesrek. Jadi peluang yang lebih besar itu untuk bisa ikut sekolah di Fakultas Olahraga dan Kesehatan adalah IKOR dan PKU. Nanti pilihannya IKOR dan PKU, karena IKOR dan PKU masih bisa menjadi guru juga selama sama seperti Penjaskesrek. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi ya sudah disampaikan berbagai hal terkait dengan FOK Undiksa, mulai dari program studi apa saja yang dimiliki, lalu keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh masing-masing prodi ini. Meskipun yang mungkin sahabat Undiksa ketahui untuk menjadi guru hanya Penjaskesrek, tapi sekarang ketiga prodi itu semuanya punya peluang ya, sudah ditekankan berkali-kali oleh Pak Dekan, asalkan kalian mengikuti pendidikan profesi guru untuk yang mau jadi guru. Tapi kalau misalnya mau cari kesempatan lain seperti yang sudah disampaikan, bisa buat usaha gitu ya, misalnya mau buka klub sendiri atau mau jadi pelatih gitu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir Pak, closing statement mungkin ajakan kepada calon mahasiswa baru untuk tidak ragu dan segan lagi untuk memilih FOK Undiksa, salah satu prodinya, untuk menjadi pilihan mereka. Ya, terima kasih Tias. Bapak Ibu, masyarakat semuanya, dan adik-adik calon mahasiswa di Fakultas Olahraga dan Kesehatan atau calon mahasiswa di seluruh Indonesia ini yang belum menentukan pilihannya, ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Olahraga adalah pelaksanaan perkuliahan yang paling luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kalian itu bermain di sana, lebih banyak bermainnya. Jadi main tenis, main bola, jadi sesuai dengan kesukaan Anda, jangan main-main yang lain gitu. Nah, itu menjadi keunggulan kami. Jadi Anda bermain itu Anda bisa mendapat ilmu.
Jadi bermain mendapat ilmu juga mendapat ijazah di sana. Ya. Mendapat apa yang Anda inginkan yang terakhir. Nah, fasilitas lengkap. Tidak perlu jauh-jauh, ya. Harus ke Jawa, harus ke Sumatera kuliah untuk olahraga. Ya. Kemudian guru tadi, kalau pikiran Bapak Ibu masyarakat sampai saat ini masih kalau kuliah untuk ingin jadi guru itu hanya di Penjaskesrek, sudah tadi saya sampaikan. Jadi mari Bapak Ibu jangan ragu lagi, titipkan anak Bapak di Fakultas Olahraga dan Kesehatan dari ketiga prodi itu. Juga begitu adik-adik, ya jangan ragu. Jadi semua terfasilitasi dengan baik, dosen-dosennya ramah, ya bertanggung jawab, dan semua pegawai maupun fasilitasnya lengkap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dekan. Ya, terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi itu bisa menambah wawasan kalian yang dulu mungkin hanya tahu ada prodi Penjaskesrek saja di FOK. Sekarang lebih tercerahkan gitu ya, dan juga bantu disosialisasikan untuk anaknya, untuk adiknya, saudara-saudaranya yang barangkali mereka memiliki potensi dan minat di bidang olahraga, itu bisa langsung menambatkan hatinya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Dan ada 3 prodi tadi sudah disampaikan. Selain Penjaskesrek ya yang menjadi idola di sana, itu ada juga prodi IKOR atau Ilmu Keolahragaan, dan juga PKO atau Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan juga, kuliahnya itu sangat menyenangkan karena kalian akan bermain gitu ya Pak ya. Langsung praktik di lapangan dan juga langsung mendapatkan ilmu terkait dengan keolahragaan. Jadi untuk apa kalian ragu dan bimbang lagi gitu ya? Lagi satu Tias ya? Ya, Bisa? Bisa, Ya. silakan. Ya, ini satu lupa saya sampaikan. Jadi tadi kan jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada jalur SMBP, ada jalur SMBT. Iya. Ya, jadi sebelumnya adalah berbasis prestasi, terus berbasis tes. Iya. Nah, Pak Rektor sudah memberikan ketegasan bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa atau Bapak Ibu yang punya anak yang sudah berprestasi tingkat minimal kabupaten, juara 3 di kabupaten, baik itu kejuaraan tunggal maupun kejuaraan multi event yang Bapak ikuti, yang adik-adik ikuti, itu silakan mendaftar di jalur mandiri, ya, SMBT mandiri, ya, tanpa tes nanti. Yang penting mendaftar saja, setorkan prestasinya, tidak ikut tes, langsung diterima. Oke, luar biasa. Apalagi sudah ada kemudahan seperti itu ya yang disampaikan ya. Jadi kalau masih ada yang ragu sekarang atau masih bingung gitu, atau yang sudah punya sertifikat nih, bisa ikut SNBT jalur mandiri. Jalur gitu mandiri, ya. ya. Kalau SNBT yang akan berlangsung ini masih melewati tes juga gitu ya. Baik, itu dia tadi bincang singkat kita bersama dengan Dekan FOK Undiksa. Semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan dan menambah wawasan kita bersama terkait juga dengan penerimaan mahasiswa baru untuk FOK Undiksa. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika ada kritik, saran, masukan maupun pendapat lain bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa kalau suka sama videonya di like dan juga di share ke semua media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu ya terkait dengan prodi-prodi yang ada di FOK Undiksa yang barangkali nanti anaknya tahun depan mau kuliah gitu ya. Dari sekarang nih dicari tahu dulu terkait dengan prodi-prodi yang ada. Bukan hanya di FOK, mungkin juga di fakultas-fakultas lainnya ya. Untuk hari ini kita khusus membahas terkait dengan FOK Undiksa. Baik, sekian Bincang Ganesa untuk hari ini. Saya Juniastiti pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Harmoni. Acara ini diproduksi oleh